Kalau kita memulai dengan misi gratis, yang artinya kita dapat 0,3 per hari. Misi bintang 1 itu bisa diaktifkan dalam waktu 34 hari. Kalau kita startnya di bintang 2, kita startnya di fast track bintang 2, maka kita akan dapat 3,099 VP per hari, yang artinya kita bisa beli bintang 1 yang harganya 10 VP hanya dalam jangka waktu 4 hari. Jadi lebih cepat. Karena semakin banyak misi yang kita buka, semakin besar juga personal ads yang akan kita dapatkan. Kalau kita memulainya di bintang 3, artinya kita akan dapat 15,75, maka kita akan aktifasi bintang 1 ini dalam waktu 1 hari. Jadi lebih cepat. Ya, jadi Anda mau mulai di mana terserah. Anda mau mulai di yang gratis, ya nggak masalah juga. Tapi artinya Anda akan lama karena butuh 34 hari. Tapi kalau Anda startnya di bintang 2, Anda akan bisa mengaktifasi bintang 1 itu dalam jangka waktu 4 hari. Tapi kalau mau yang lebih cepat lagi, Anda bisa mulai di bintang 3, Anda hanya akan aktifasi bintang 1 itu cuma 1 hari. Jadi setiap hari kita bisa buka bintang 1, bintang 1, bintang 1 sampai 8. Ya, jadi startnya yang beda. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi Anda masing-masing. Saya nggak tahu kondisi Anda seperti apa. Tapi sekali lagi ingat, kita perlu punya mentalitas sebagai seorang pengusaha. Seorang pengusaha itu ada hitung-hitungannya. Ya, pengusaha itu tidak mau rugi, tapi kalau rugi nggak takut. Sedangkan di aplikasi Pitup ini nggak akan ada ruginya. Karena kalau kita punya bintang 3, nanti bintang 3 kita akan menghasilkan yang lebih banyak lagi supaya buat kita dapat income yang lebih besar. Ya, itu adalah kecepatan yang di awal, yang kita ambil sendiri. Jadi kita percepat diri kita sendiri dulu. Nah, setelah itu, apa yang mesti kita lakukan? Kita ceritakan ke dalam tim kita. Ini kelebihan yang kedua. Kelebihan yang kedua adalah kita bisa mencapai silver kalau kita bicara cuma bintang 2 aja ya. Kita ambil rata-rata nih. Ini kan ada bintang gratis, bintang 2, dan bintang 3. Kalau kita mulai di bintang 2 aja. Kalau bintang 2, untuk mencapai 200 exposure, itu membutuhkan 20 orang. 20 orang buka bintang 2, otomatis akan jadi silver. Kalau misalkan bintang 1, kita butuh 200 orang untuk nyampe ke peringkat silver. Jadi lama, karena kita mesti punya 200 orang, jauh lebih banyak gitu. Ya, nah itu baru silver loh. Tim exposure itu didapatkan dari tim kita ya, semuanya. Jadi tanpa batas, semuanya kita akan dapat. Untuk gold yang lama, kalau misalkan kita mainnya di bintang 1. Ya, banyak orang punya pemikiran itu start dengan gratis. Gratis, gratis, gratis. Nah, gratis itulah yang mentalnya bukan sebagai seorang pengusaha, itu mentalitas pekerja. Tapi kalau pengusaha pasti nggak mau pakai gratis, karena kalau gratis dia tahu nggak ada duitnya gitu. Jadi pengusaha itu pasti mau mainnya yang cepat. Ya, karena kalau misalkan kita bicara gold, kalau kita main pakai gratis, itu butuh 1.600 di big line, yang artinya butuh 1.600 orang buka bintang 1. Sedangkan kalau yang main bintang 2, itu kita cuma butuh 155 orang yang start di bintang 2. Untuk menyelesaikan syarat big. Untuk menyelesaikan syarat small, itu butuh 400, kalau bintang 2, 39. Jadi jauh banget bedanya. Makanya fast track itu jauh lebih mempercepat kecepatan dari bisnis kita. Gitu. Ya. Nah, berapa sih keuntungannya secara finansial? Saya kasih Anda sebuah gambaran untuk 100 VP aja. Ya, ini cuma 100. Jadi, banyak orang pikir, saya takut. Takutnya uangnya nggak balik, takutnya nggak untung, takutnya perhitungannya meleset, dan lain-lain. Padahal sebenarnya perhitungan itu sudah angka pasti, jadi nggak mungkin meleset. Cuman kalau mau dibilang cepat ya nggak juga. Nah, kalau misalkan kita bicara gini, kita misalkan ambil 100 VP. 100 VP itu kira-kira sekitar 1,5 juta rupiah. 1,5 juta rupiah kalau kita membangun tim dan ada 20 referral kita yang mengambil fast track, maka dalam waktu 90 hari, 1,5 juta kita tadi akan menjadi kira-kira sekitar 6,6 juta rupiah. Ini di luar dari peringkat silver. Silver masih dapat tim profit, tapi tim profit saya belum hitung. Dan nanti dari sana ada tambahan lagi ya, saya nggak tahu tambahannya berapa. Ya, tiap hari beda-beda. Jadi kira-kira kalau misalkan sehari dapat 10, berarti kira-kira akan dapat sekitar 4,5 juta. Mungkin ada banyak orang yang berpikir, wah, tapi kalau punya 20 nggak gampang dong, susah banget. Oke, kalau misalkan menurut Anda itu susah, nggak masalah. Kita bikin setengahnya deh. Kalau misalkan kita punya 10 orang aja dari referral kita yang mengambil fast track bintang 2 dong nih. Kita cuma ngomong bintang 2 nih, kalau bintang 3 lebih gede lagi. Ini kita ngomong bintang 2 aja. Kalau kita ngomong bintang 2, tadi dari Anda taruh 1,5 juta, dalam waktu 100 hari akan menjadi kira-kira 4,8 juta. Ini sudah termasuk potongan. Biaya penarikan segala macam, semua sudah saya hitung, ini kita bicara bersih. Ya, ini kita bicara bersihnya. Jadi akan berubah dari 1,5 juta jadi sekitar 4,8 juta. Oke. Nah, kalau misalkan kita bicara, kalau saya sendirian gimana dong? Oke. Kalau misalkan kita sendirian, tanpa ada tim sama sekali, amit-amit nih, kita ngajakin orang nggak ada yang mau, kita nggak dipercaya, pokoknya kita jahat banget lah, kita nggak dipercaya sama sekali nih. Kita punya 1,5 juta rupiah, kita beli bintang 2, setelah itu
dalam waktu 100 hari, 1,5 juta rupiah itu akan jadi sekitar 1,9 juta rupiah. Jadi nambah sekitar 400.000 rupiah hanya dengan kerjanya nonton iklan aja. Dan ini amit-amit kalau Anda tidak berhasil. Jadi tidak berhasilnya pun untung. Ngerti nggak ya? Paham nggak ya? Jadi kalau Anda berhasil dapatnya lebih besar, kalau tidak berhasil untung. Jadi nggak rugi nih. Nah, inilah yang membuat kenapa banyak sekali teman-teman yang mencapai peringkat gold dengan cepat itu memulai fast track-nya cepat banget. Mereka ngambil keputusan dengan cepat. Mereka tidak ragu-ragu, mereka tidak takut-takut, langsung ambil dari awal. Bahkan ketika exchange counter pertama kali dibuka itu langsung disikat dulu gitu. Nah itu yang orang-orang yang di awal itu yang percepatannya luar biasa karena mereka berani mengambil resiko. Sekarang resiko yang mereka ambil sudah berbuah. Nah banyak orang yang takut mengambil resiko ketika sampai sekarang dia masih segitu aja, gak banyak perubahan. Ya, jadi ini adalah kecepatan yang Anda akan pilih ketika di awal Anda menjalankan bisnis itu ini supaya bisa Anda cepat atau lama. Nah, jadi Anda perlu ingat ini terakhir. Anda perlu ingat satu kutipan ya, bahwa jangan takut gagal sebelum mencoba, jangan takut jatuh sebelum melangkah, karena kesuksesan hanya milik orang yang berani mencoba. Ingat, apa yang tidak mungkin seringkali belum pernah dicoba. Banyak orang ketakutan, banyak orang nggak berani, banyak orang nggak berani membuat keputusan dan risiko itu karena mereka bermain di kepalanya. Gitu. Karena yang mereka bermain adalah ini gimana kalau begini, gimana kalau begitu, gimana kalau begini. Jadi pertanyaan yang keluar. Nah ketika pertama kali saya lihat, saya selalu berpikir dengan cara yang sederhana. Kalau saya punya 1,5 juta rupiah, ini saya taruh di bank, dia nggak jadi apa-apa. Bahkan mungkin habis di GoPay sama OVO. Tapi kalau 1,5 juta rupiah ini, saya jadikan modal usaha saya jadikan modal saya untuk saya berjuang, untuk saya mendapatkan income yang lebih besar, untuk saya punya harapan di aplikasi Fitbit ini. Kalau ini saya coba, maka ini bisa jadi sesuatu. Mungkin juga ini bisa hilang, mungkin saja, tidak ada yang tidak mungkin. Tapi ada kemungkinan untuk bisa berubah hidup. Kalau buat saya, pertaruhan 1,5 juta itu layak untuk dicoba. Kenapa? Karena 1,5 juta, kalaupun kita hilang 1,5 juta, kita nggak sampai bunuh diri kok. Kalau juta kita bunuh diri, udah aneh. Karena 1,5 juta mau dibilang gede, nggak gede. Kecil banget. 1,5 juta mau kita taruh buat beli handphone, paling dapatnya handphone apa? Kalaupun kita simpan di bank, dia akan kepotong biaya administrasi. Jadi nggak dapat apa-apa juga, ya paling dapat makan-makan aja gitu. Ya mungkin makan 1 bulan lah gitu, makan 1 bulan gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak makan 1 bulan, nggak juga sih ya, nggak mungkin juga. Tapi maksudnya kita ngirit-ngirit deh 1 bulan. Tapi dari 1 bulan itu di bulan kedua kita bisa dapat income yang lebih besar. Kenapa enggak? Apa salahnya gitu? Nah, keputusan ini semuanya kembali ke tangan Anda masing-masing. Yang perlu saya ingatkan adalah ingat mindsetnya dulu. Ingat semua berawal dari pikiran kita. Jangan banyak komplain. Kita belajar, kita harus mau belajar, dan kita harus fokus. Kita harus fokus dalam mengejar target kita. Kita harus fokus dalam mengejar peringkat yang tinggi, bukan peringkat yang rendah. Jadi harus ngejar peringkat yang tinggi. Gimana caranya nyampe peringkat yang tinggi? Gimana caranya bisa cepat nyampe ke sana? Itu yang perlu Anda pelajari.